Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dari kejauhan, air terjun pengantin terlihat seperti sebuah tirai perak yang mengalir deras, menyambut kedatangan setiap orang yang berani menapaki jalan setapak menuju ke sana. Lokasi yang tersembunyi di balik hutan lebat itu memegang sebuah legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, siapapun yang mendekat terlalu lama ke air terjun ini akan merasakan misteri yang sulit terpecahkan, bahkan bisa berakhir tragis. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, seorang gadis muda bernama Arini tengah mempersiapkan pernikahannya dengan seseorang yang ia anggap adalah cinta sejatinya. Farhan, pria yang telah lama ia kenal dan mencintainya, adalah sosok yang sangat ia percayai. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Arini. Sebuah kisah lama yang disampaikan oleh neneknya tentang sebuah air terjun di tengah hutan, yang dikenal dengan nama air terjun pengantin. Legenda yang tersembunyi di balik air terjun itu mengatakan bahwa setiap pasangan yang datang ke sana akan menghadapi ujian berat untuk membuktikan cinta sejati mereka. Konon, banyak pasangan yang hilang tanpa jejak setelah mengunjungi tempat itu, dan tak sedikit yang mengaitkan hal itu dengan kutukan yang ada di sekitar air terjun tersebut. Arini pernah mendengar cerita itu, namun ia selalu menganggapnya sebagai mitos belaka. Suatu hari, Arini dan Farhan memutuskan untuk pergi berlibur ke daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya. Tanpa ragu, mereka memilih air terjun pengantin sebagai tujuan pertama mereka. Di benak Arini, itu adalah tempat yang sempurna untuk mengenang masa-masa indah mereka bersama. Namun, perjalanan mereka menuju air terjun itu tak semudah yang dibayangkan. Jalanan yang sempit dan terjal membuat perjalanan mereka semakin menegangkan. Setiap langkah terasa berat, dan Arini mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana hutan yang semakin gelap, suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan, serta angin yang tiba-tiba berhembus kencang membuat hatinya tak tenang. Sesampainya mereka di area sekitar air terjun, suasana semakin mencekam. Air terjun yang awalnya terlihat begitu menakjubkan kini terasa menyeramkan. Hembusan angin yang semakin kuat membuat Arini merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Farhan, yang tidak merasakan apa-apa, mencoba menenangkan Arini dan mengajak untuk mendekat ke air terjun. Namun, setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Ketika mereka hampir sampai di bibir air terjun, tiba-tiba Arini merasakan pandangannya kabur. Suara gemuruh air terjun terdengar begitu keras, dan dalam sekejap, Arini merasa seperti ada tangan yang menariknya ke dalam air. Farhan yang panik berusaha menahan tubuh Arini, namun ada kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Dalam kebingungannya, Arini sempat melihat sosok bayangan putih yang melintas di depan mata, lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika Arini terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di tepi air terjun, dengan Farhan yang tampak sangat khawatir di sampingnya. Namun, ada yang aneh. Farhan terlihat berbeda. Matanya kosong dan wajahnya tampak pucat. Arini merasa ada yang berubah, tapi ia tak tahu apa yang terjadi. Farhan membuka mulutnya, namun suara yang keluar bukanlah suaranya yang biasa. "Kau harus pergi," katanya dengan suara yang serak. "Jangan tinggal di sini terlalu lama." Arini merasa ada yang tak beres. Farhan yang selama ini penuh semangat, kini tampak seperti orang yang telah kehilangan jiwanya. Arini merasa ketakutan yang luar biasa, namun ia tidak bisa meninggalkan Farhan. Mereka sudah begitu dekat dengan akhir perjalanan mereka. Namun, sebelum Arini sempat bertanya lebih lanjut, Farhan tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju air terjun. "Farhan, tunggu!" teriak Arini dengan panik, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh air terjun yang semakin keras. Dengan langkah tergesa, Arini mengikuti Farhan, namun semakin ia berjalan, semakin jauh jaraknya dari sosok yang dulu ia kenal. Tiba-tiba, Arini berhenti. Di depannya, ada bayangan yang muncul dari balik semak-semak. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan gaun putih panjang yang lusuh. Wajahnya pucat, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Tangan wanita itu terjulur ke arah Arini. Arini merasa ketakutan yang mendalam.
Wanita itu bergerak semakin dekat, dan tanpa sadar Arini melangkah mundur. Namun, di belakangnya, ada suara keras yang membuat tubuhnya terhenti. Air terjun yang sedari tadi terdengar bising, kini tiba-tiba terdiam. Semua menjadi sangat sunyi, kecuali suara langkah kaki wanita yang semakin mendekat. "Farhan!" teriak Arini, namun tak ada jawaban. Bayangan wanita itu semakin dekat, dan Arini merasa tak bisa bergerak. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Arini terdiam dalam ketakutan. Tubuhnya terasa kaku seolah terikat oleh kekuatan yang tidak tampak. Wanita berpakaian putih itu semakin mendekat. Langkahnya lembut namun penuh tekanan yang membuat udara di sekelilingnya semakin berat. Arini bisa merasakan kehadiran sosok itu begitu nyata. Namun entah mengapa tubuhnya enggan bergerak. "Farhan!" bisik Arini lagi, suaranya hampir tidak terdengar di antara gemuruh air terjun yang mulai kembali menggema, meski suara wanita itu lebih mendominasi, seolah menuntut perhatian Arini sepenuhnya. Wanita itu berhenti tepat di depan Arini. Wajahnya yang pucat terlihat samar-samar, hanya mata yang tampak jelas. Matanya yang kosong seperti kedalaman yang tak terhingga. Tangan wanita itu terjulur, dan Arini bisa merasakan hawa dingin yang datang bersamaan dengan sentuhan yang semakin mendekat. "Jangan pergi ke sana." Suara itu terdengar, seperti bisikan dari kejauhan, namun begitu nyata di telinga Arini. Suara wanita itu bergema di seluruh tubuh Arini, mengguncang jiwanya. "Jangan biarkan dia pergi, atau kau akan kehilangan segalanya." Arini merasakan getaran yang datang dari dalam tubuhnya. Ia ingin berlari, ingin menjauh dari wanita itu dan dari tempat yang penuh dengan ketegangan ini. Namun, kakinya terasa seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, sesosok bayangan lain muncul dari balik pepohonan. Arini mengenali sosok itu. Itu adalah Farhan. Tapi, wajahnya tampak sangat berbeda. Matanya kosong, tanpa kehidupan. Ia berjalan dengan langkah yang sangat tenang, seolah tidak memperhatikan Arini yang berdiri di sana dengan wajah pucat. "Farhan!" Arini berteriak, berusaha menarik perhatian pria itu. Tetapi, Farhan hanya mengabaikannya. Ia terus berjalan menuju air terjun, seolah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. "Farhan, jangan!" Arini berlari mengejarnya. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Setiap langkah membawa Arini semakin jauh dari kenyataan yang ia kenal, dan semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Begitu ia mendekat ke tepi air terjun, Arini melihat Farhan berdiri dengan wajah yang kosong, menatap air terjun yang berkilauan di bawah sinar bulan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Air terjun itu tidak tampak seperti biasanya. Kini, air yang mengalir tampak gelap, hampir hitam, dan seolah memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak. "Farhan, bangunlah!" Arini mencoba mengguncang tubuh Farhan, namun ia seperti tidak mendengar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tangan Arini ditarik kuat dari belakang. Ia menoleh, dan wanita berpakaian putih itu muncul kembali. Wajahnya kini semakin jelas. "Jangan ganggu dia," kata wanita itu dengan suara yang keras, penuh ancaman. "Dia sudah menjadi milikku." Arini merasakan dorongan yang sangat kuat. Tubuhnya terlempar ke belakang. Ia jatuh ke tanah, terengah-engah, namun tidak bisa bergerak. Semua yang ada di sekelilingnya kini tampak gelap. Air terjun yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi suara yang menyeramkan, seolah berteriak dalam kehampaan. Arini memandang ke sekeliling, matanya mulai kabur, tetapi ia masih bisa melihat sosok wanita itu berdiri di sana dengan tatapan kosong. "Kenapa?" tanya Arini dengan suara tertahan. "Kenapa kalian melakukan ini?" Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatap Arini dengan pandangan yang menakutkan, dan kemudian mulai bergerak menuju air terjun. Tanpa pikir panjang, Arini bangkit dan berlari mengejar. Ia tahu bahwa jika ia tidak menghentikan ini, Farhan akan hilang selamanya. Namun, ketika Arini berlari lebih dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa disadari, ia sudah berada di depan air terjun.
Langkahnya terhenti begitu saja. Ada perasaan kuat yang menghalangi tubuhnya untuk melangkah lebih jauh. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya. "Farhan!" teriak Arini, memanggil dengan suara yang hampir putus asa. Air terjun itu semakin memantulkan bayangan-bayangan yang tidak jelas. Sosok yang berputar-putar dalam kegelapan, menari dengan cahaya bulan yang redup. Farhan, yang tampak begitu jauh, tiba-tiba menoleh ke arahnya. Wajahnya kosong, dan ada sesuatu yang menyeramkan di matanya. Dia membuka mulutnya, namun yang keluar bukan suara Farhan. Itu adalah suara wanita berpakaian putih yang berbicara dengan mulut Farhan. "Ini adalah ujian," kata suara itu, "dan kau belum siap untuk melewati batasan ini." "Ujian?" Arini merasakan tubuhnya terhuyung. "Ujian apa? Kenapa kamu melakukan ini?" Wanita itu tidak menjawab. Namun seiring dengan semakin dekatnya Arini ke air terjun, suara itu semakin jelas. Cinta yang sejati akan diuji di tempat ini, dan hanya mereka yang mampu bertahan yang akan selamat. Arini merasa tubuhnya bergetar. Ia mulai merasakan ada kekuatan yang lebih besar yang menguasai tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasa seperti terperangkap dalam ilusi, sebuah dunia yang asing, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari sana. Arini berdiri di tepian jurang, dengan tubuh yang terasa lemas. Keadaan di sekelilingnya semakin mengerikan. Bayangan yang bergerak dalam air terjun seperti menjadi hidup, menari mengikuti irama yang tidak terdengar, namun mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Farhan, atau sosok yang mengaku dirinya Farhan, berdiri tak jauh darinya, matanya kosong, dan tubuhnya seakan terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari dunia yang mereka kenal. Semuanya ini bukan nyata. Arini bergumam pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Ia ingin berlari, tetapi seakan ada tembok tak terlihat yang membatasi ruang geraknya. Setiap langkah yang diambil terasa seperti berputar-putar dalam lingkaran yang tak berujung. "Farhan!" teriaknya lagi, berusaha keras untuk menarik perhatian pria yang telah lama ia cintai. Namun, kali ini, suara Arini terasa kosong, tersedot oleh hawa dingin yang semakin menebal di sekitar mereka. "Jangan terlalu dekat," suara wanita berpakaian putih itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. "Air terjun ini bukan hanya tempat, ia adalah batas antara dunia kalian dan kami. Hanya mereka yang tidak takut akan dunia yang lebih besar yang bisa kembali." Arini merasakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Napasnya semakin sesak. Wajah wanita itu muncul di hadapannya. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Wajah itu terdistorsi, namun ada sesuatu yang familiarnya. Sebuah perasaan bahwa wajah itu adalah milik seseorang yang pernah ia kenal. "Kami adalah jiwa yang terjebak," lanjut wanita itu. Matanya berkilau dengan kebingungan dan kesedihan. "Air terjun ini," ia memanggil, menarik mereka yang datang dengan cinta sejati. Namun tidak semua yang datang bisa pulang. Mereka yang gagal, akan tinggal, menjadi bagian dari air terjun ini selamanya. Arini merasa jantungnya berdegup semakin kencang. "Apa maksudmu? Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara yang bergetar, mencoba meraih ketenangan dalam ketidakpastian. "Yang kami inginkan hanya satu," jawab wanita itu, suaranya semakin mengerikan. "Bukti bahwa kalian memang pantas bersama. Jika tidak, maka hanya satu yang akan kembali, dan itu bukan kalian berdua." Farhan, yang semula terdiam, mulai bergerak perlahan, melangkah menuju air terjun. Tubuhnya tetap tak bernyawa, seolah tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Arini merasakan teror yang tak terungkapkan. Air terjun itu bukan sekadar keindahan alam, tetapi sebuah perangkap yang siap menyambut mereka yang datang dengan cinta, untuk menghancurkannya. "Farhan, tolong!" Arini berlari mengejarnya. Namun semakin ia bergerak, semakin berat rasanya. Seolah setiap langkahnya dibebani oleh beban yang tak terlihat. Ia melihat sosok Farhan semakin jauh, tak bisa dijangkau. Dengan terengah-engah, Arini terjatuh, terperosok ke dalam tanah yang lembab, dan tangannya terjulur untuk meraih sesuatu. "Farhan!" teriak Arini,
Tetapi kali ini suaranya berubah menjadi suara bisikan, serupa dengan bisikan yang didengarnya dari wanita berpakaian putih. Tidak, tidak bisa seperti ini. Dan tiba-tiba, air terjun itu mulai berubah. Sebuah cahaya putih terang muncul dari dalamnya, mengelilingi Farhan, menyelimuti tubuhnya yang tampak kaku. Arini berdiri, menatap dengan penuh keputusasaan. Farhan sudah jauh, begitu jauh, seolah ada kekuatan besar yang memisahkan mereka selamanya. Tangan Arini terulur, tetapi cahaya itu menepisnya. Air terjun itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Sinar yang awalnya terang, berubah menjadi gelap, dan dari dalam air terjun muncul sosok-sosok lainnya. Bayangan-bayangan yang bergerak mengikuti gerak air, tubuh mereka terbalut dalam kabut gelap. Arini menjerit, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa tubuhnya terhisap oleh kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, yang tak bisa ia lawan. Air terjun yang tadinya hanya keindahan alam, kini berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan. Kemudian, tanpa peringatan, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada suara air terjun, tidak ada suara apapun. Hanya ada keheningan yang mencekam. Farhan menghilang, dan hanya ada Arini, berdiri di sana, dengan tubuh yang berat, terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Farhan, di mana kau? Arini akhirnya bisa mengeluarkan suara, namun suara itu tidak terdengar seperti miliknya. Itu adalah suara yang dipenuhi kesedihan dan kepasrahan. Tiba-tiba, bayangan itu muncul lagi, sosok wanita berpakaian putih dengan wajah yang kini benar-benar tak dikenali, hampir seperti wajah Arini sendiri, tetapi dengan ekspresi kosong yang menakutkan. Dia sudah pergi, wanita itu berkata. Sekarang, kau yang harus memilih. Tinggalkan tempat ini dan bawa pulang kenanganmu, atau tinggal di sini dan menjadi bagian dari mereka yang terjebak. Arini gemetar, matanya berlinang air mata. Ia ingin berteriak, ingin berlari, namun tubuhnya seolah terikat oleh kenyataan yang kejam ini. Ia tak tahu apakah ia bisa kembali ke dunia yang ia kenal. Ke dunia yang penuh dengan orang-orang yang mencintainya, ke dunia yang penuh dengan harapan. Farhan, aku tidak bisa hidup tanpamu, bisiknya, suara itu tercekik di tenggorokannya. Wanita itu tersenyum, namun senyumnya sangat berbeda. Keputusanmu sudah ditentukan. Cinta sejati akan selalu diuji. Arini terdiam dalam keheningan yang menyelubungi dirinya. Rasanya, seluruh dunia telah berputar di sekelilingnya, meninggalkan dirinya dalam kegelapan yang penuh ketakutan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya ada dirinya, bayangan wanita berpakaian putih, dan air terjun yang terus mengalir dengan deras. Semua yang telah terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Namun, di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang menguat. Farhan, cintanya, masih ada di sana, entah di mana. Jika ia bisa memilih untuk tinggal, maka ia akan berjuang, meskipun itu berarti harus berkorban. Arini tidak bisa membiarkan Farhan terperangkap di dunia ini sendirian. Aku tidak akan meninggalkanmu, Arini berkata dengan tegas, menatap wanita berpakaian putih itu. Suaranya terdengar lebih kuat, meski tubuhnya masih gemetar. Aku akan menemanimu, apapun yang terjadi. Wanita itu tidak terkejut dengan jawaban Arini. Sebaliknya, ia tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan penderitaan. Cinta sejati memang kuat, kata wanita itu dengan suara yang penuh haru. Namun, cinta sejati juga harus melalui ujian yang berat. Apa kau siap menghadapinya? Arini mengangguk, menatap wanita itu dengan tekad yang bulat. Aku siap. Aku akan melalui apapun, jika itu bisa membawa Farhan kembali. Wanita berpakaian putih itu menatapnya lama, seolah mencari sesuatu dalam diri Arini. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia berkata, baiklah, jika itu yang kau pilih, maka kau harus membuktikan keberanianmu. Kamu akan melalui ujian yang terakhir. Seiring dengan kata-kata itu, air terjun di depan mereka mulai bergetar. Air yang mengalir deras kini berubah menjadi seperti kabut hitam yang pekat,
menyelimuti segala sesuatu di sekelilingnya. Arini merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah dunia di sekitarnya berubah menjadi tempat yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Kemudian, kabut itu perlahan-lahan membentuk sosok. Sosok yang sangat familiar. Sosok Farhan, yang kini berdiri di hadapan Arini, namun ia tidak terlihat seperti Farhan yang ia kenal. Wajahnya datar, kosong, dan tubuhnya tampak seperti bagian dari kabut itu sendiri, tidak nyata, tidak hidup. Farhan? Suara Arini hampir pecah, penuh keraguan. Ia tidak tahu apakah ini adalah Farhan yang sebenarnya, atau hanya bayangan yang dihadirkan oleh kekuatan di sekitar air terjun ini. Farhan, atau sosok yang mirip dengannya, memandang Arini dengan mata yang kosong, tidak mengungkapkan apapun. "Apa yang kau inginkan dari aku?" tanya sosok itu. Suaranya kosong dan tanpa emosi. "Apa kau siap untuk menyerahkan segalanya demi cinta ini?" Arini merasakan hatinya semakin sesak. Ia ingin memeluk sosok itu, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah Farhan yang ia cintai. Namun, ia tahu itu bukanlah hal yang mudah. Farhan yang dulu penuh dengan kehidupan kini hanya menjadi bayangan yang harus dihadapi untuk melanjutkan perjalanan ini. "Ya," jawab Arini. Suaranya bergetar. "Aku siap. Apapun yang kau inginkan, aku akan melakukannya, asalkan aku bisa bersamamu lagi." Sosok itu perlahan-lahan menghilang dalam kabut. "Jika kau sungguh-sungguh," suara itu bergema, "maka buktikanlah dengan langkahmu. Jangan biarkan cinta ini terhapus begitu saja." Arini tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa menyerah. Ia melangkah maju, menembus kabut hitam yang pekat, mengikuti suara itu yang semakin lama semakin memudar. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya berdiri kembali di tepian air terjun, jauh dari tempat yang tadi ia kenal. Di depan matanya, terhampar pemandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kini, di belakang air terjun, ada sebuah gerbang bercahaya yang tampak seperti pintu menuju dunia lain. Cahaya itu begitu terang, namun terasa mengundang bahaya. Farhan kini berdiri di sana, menatap Arini dengan penuh harapan. "Kau datang," katanya, suaranya lembut dan penuh kehangatan. "Kau berhasil. Sekarang, waktunya bagi kita untuk memilih." Arini mendekat, namun kabut hitam kembali menyelimuti tubuhnya, seolah menghalangi setiap langkahnya. Ia tahu bahwa untuk kembali bersama Farhan, ia harus melewati ujian terakhir. "Aku tidak takut," kata Arini, suara penuh tekad. "Aku akan kembali bersamamu, apapun yang terjadi." Dengan langkah mantap, Arini melangkah maju, melewati gerbang bercahaya yang semakin terang. Setiap langkahnya terasa seperti perjalanan yang penuh dengan pengorbanan, namun juga harapan. Ia tahu bahwa hanya dengan cinta yang kuat, mereka bisa melewati segala rintangan yang ada. Ketika Arini melangkah keluar dari kabut, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Semua yang ada di sekelilingnya tampak lebih terang, lebih hidup. Di hadapannya, Farhan berdiri, tersenyum dengan wajah yang penuh kebahagiaan. "Arini," Farhan berkata, "kita berhasil. Kita bisa bersama lagi." Arini merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Semua perjuangan, semua ketakutan yang ia rasakan, akhirnya berakhir. Mereka bisa bersama lagi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Cinta sejati memang diuji, namun yang terpenting adalah keberanian untuk melewatinya. Di belakang mereka, air terjun yang tadinya menakutkan kini terlihat seperti tempat yang penuh kedamaian. Mereka telah melalui ujian yang sulit, dan kini mereka bisa bersama untuk selamanya.